dipermasalahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ajang pemakzulan Jokowi dari rakyat. Tiap hari teriak lengserkan Jokowi, pulangkan Jokowi, maksulkan Jokowi. Tapi ketika ada aksi Jokowi 3 periode, dorang paling panas macam cacing ke negara. Benar. Ketika ada aksi Jokowi 3 periode, dorang paling cepat bilang itu melanggar konstitusi. Tapi giliran dorang buat aksi lengserkan Pak Jokowi, jangan ada yang bilang itu melanggar. Karena dorang sudah siapkan 1001 alasan untuk tanggapi. Jadi kadang beta lucu campur heran. Jadi daripada beta semakin heran, mending projo di berbagai provinsi ikuti aksi yang dilakukan oleh masyarakat NTT untuk buat aksi Jokowi 3 periode. Supaya para kaum sakit itu semakin depresi, semakin sakit hati sampai stroke ringan. Apabila kalau memang undang-undang ini bisa direvisi untuk menjadi 3 periode, kami orang Rote 100% akan mendukung Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu memperhatikan kita NTT itu tidak pernah dianaktirikan. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi untuk periode selanjutnya, kita sangat bodoh. Semua wanita NTT semua dukung Bapak Jokowi 3 periode. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, nama si Rocky Gerung ini semakin hari semakin tinggi. Akibatnya seluruh kasus-kasus lain ataupun kasus-kasus besar seperti korupsi dan lain-lain itu sepertinya tenggelam akibat isu ini. Nah, saya berpikir apakah ini kemungkinan memang disengaja oleh beberapa tokoh untuk menenggelamkan kasus-kasus besar ataupun ada maksud lain yang tersembunyi di balik isu si Rocky Gerung ini. Karena kalau diperhatikan Rocky ini tidak bermain sendirian ataupun bukan orang yang sendiri dalam mengkritik pemerintah. Seperti yang kita ketahui, Rocky ini dibackingi oleh tokoh-tokoh besar yang kemarin sudah saya buatkan videonya. Kalau teman-teman belum ada yang menonton, silakan tonton video sebelum video ini. Nah, akhirnya saya selidiki dan saya analisa, ternyata benar dugaan saya, si Rocky ini ternyata memiliki maksud tersembunyi untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tentu si Rocky ini tidak bekerja sendirian guys. Di belakangnya ini tentu ada donatur besar yang mendukung. Nah, di video kali ini saya akan membuktikan analisa saya akan membuka semua dugaan-dugaan saya. Apa sih tujuan si Rocky Gerung ini dalam menyebarkan fitnah dan cacian kepada presiden? Jelas, simak video ini sampai selesai guys. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Hinaan dan umpatan Rocky Gerung yang diarahkan ke Jokowi di acara seminar dan konsolidasi akbar aliansi sejuta buruh di Bekasi itu sepertinya naga-naganya dipergunakan sebagai alat untuk memancing emosi Jokowi. Karena 10 Agustus buruh akan demonstrasi yang menuntut pencabutan Omnibus Law yang diberi nama aksi sejuta buruh. Artinya kalau gara-gara hinaan itu Rocky Gerung ditangkap, aksi buruh itu akan dapat momentum sehingga aksi itu akan dibelokkan ke arah Jokowi yang otoriter, anti kritik, dan menindas rakyat. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Rocky Gerung akan jadi pahlawan dari gerakan untuk memakzulkan Jokowi. Caci maki dan hinaan Rocky ke Jokowi adalah pancingan supaya Jokowi terjebak, marah dan bertindak otoriter. Angan-angan kelompok oposisi ternyata meleset.
ininya tuh di mana tuh yang namanya Rocky Gerung. Orang bilang dia cerdas, dia akal sehat, dia pinter, dia ini, dia itu semua cuman katanya. Dia bilang dia mau bikin perkara sama Jokowi. Dengan cara apa? Dengan bikin macet jalan tol. Macet jalan tol lebih baik daripada macet pikiran, dia bilang. Lu bukan berperkara sama Jokowi kalau kayak gitu, lu berperkara sama warga Jakarta. Warga Jakarta yang mau sekolah, yang mau kuliah, yang mau kerja, pedagang, ya, orang-orang yang mau beraktivitas, ya, supir taksi, supir angkutan, online dan lain-lainnya. Lu berperkara, lu nggak tahu gimana rasanya macet, stres. Tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bulan, hidup bulan, hidup bulan. Kami pimpinan Serikat Buruh ataupun Serikat Pekerja dari tingkat unit kerja sampai dengan federasi dan konfederasi sefederasi raya yang tergabung dalam Lembaga ini menyatakan siap bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk Dengan Rocky Gerung, Jokowi menanggapi enteng saja. Dengar ya. Itu soal kecil. Saya bekerja saja. Statement ini jelas memberi gambaran yang sesungguhnya. Jokowi tidak otoriter. Padahal kata-kata kasar Rocky Gerung itu jelas menghina Jokowi baik pribadi maupun sebagai simbol negara. Jokowi tetap tenang dan dingin menghadapi hinaan itu. Begitu juga komentar Gibran. Tidak jauh berbeda. Wes santai wae. Sudah santai saja. Maka terjawab sudah tuduhan Yusuf Kala yang mengatakan Jokowi itu mirip Soeharto, yang artinya Jokowi anti kritik dan otoriter. Ternyata Yusuf Kala totally salah alias ngawur. Jadi kalau Yusuf Kala itu representasi kelompok oposisi, maka kelompok oposisi kembali mati langkah. Rocky Gerung dan Yusuf Kala yang dipergunakan kelompok oposisi untuk memancing emosi Jokowi telah gagal total. Belum pernah ada masa, ya, selama 7 presiden, Nah, ini guys. ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lovable, ya, dan itu diakui kalau dari itu oleh hampir semua partai politik Indonesia. Partai mendukung semua, ya. Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh. Saya pernah suatu hari dulu diceritakan di tahun 2005-2006 kalau Pak Presiden SBY memanggil seseorang lah, katakanlah salah satu 9 naga jam 2 siang ke Cikeas gitu. Itu jam 2 dia sudah duduk rapi klinis, gitu ya, 9 naganya. Siapapun yang dipanggil ya. Terus di tahun 2013 masa-masa akhir, begitu beliau memanggil, oh maaf Pak, masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sama di awal-awal Pak Jokowi begitu dipanggil jam 12 lapis kremes diam, udah di depan pintunya beliau, gitu kan. Yang menarik ini kalian, ini fakta. Yang menarik adalah Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lendak, yang itu tegak lumpuh, dimana kalau udah tinggal setahun lagi dia udah nggak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBY, maaf, bukan bicara tentang beliau saja, tapi di seluruh pejabat. Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir, siapapun itu di tahun terakhir itu sudah lendak nama di dunia bicaranya. Nah, tidak terjadi di Pak Jokowi. Mas Yani dipanggil sekarang nih, datang 2 jam sebelumnya udah klinis duduk wangi di depan kantornya dia, bener nggak? Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat
orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Demo buruh ASB 10 Agustus pimpinan Jumhur Hidayat hanya buat kegaduhan, rawan ditunggangi kelompok Pro People Power. Wakil Ketua Umum KSPSI pimpinan Yoris Raweai, Arnold Sihito menyayangkan ajakan Jumhur Hidayat yang akan menggelar aksi demonstrasi buruh dengan agenda khusus mencabut total Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Pasalnya, pemerintah saat ini sedang memiliki agenda utama pemilihan ekonomi nasional yang salah satunya ditopang oleh berlakunya Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Ketua Umum PPFSP PPMI KSPSI ini menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang memiliki agenda besar pemulihan ekonomi nasional dan masyarakat sedang konsentrasi untuk bangkit kembali setelah lama terpukul karena pandemi. Dikatakan dia, saat ini pemerintah membutuhkan stabilitas politik di dalam negeri untuk memperkuat ekonomi yang sebenarnya juga berdampak pada kesejahteraan buruh. Pengkhianat bangsa ini guys. Salah satu bayaran. Arnold juga memberi catatan supaya bangsa Indonesia harus belajar banyak dari krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Sri Lanka saat ini. Indonesia sangat beruntung karena ekonominya masih tumbuh dan stabilitas politiknya terjaga dengan baik. Dia pun menyarankan, sebaiknya buruh menahan diri. Apalagi bukan tidak mungkin agenda Jumhur ini hanya menunggangi buruh untuk kepentingan politik pribadi beliau. Benar banget. Sebelumnya Jumhur Hidayat mengaku akan mengerahkan massa jutaan buruh secara serentak di Indonesia pada 10 Agustus 2022 di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Jumhur mengatakan, aksi digelar untuk mendorong pencabutan total Undang-Undang Omnibus Law Sektor Ketenagakerjaan. Nah, ini dibalik itu semua nih, duit. Tanggal 10 Tolak demo 10 Agustus. nanti adalah Simak sampai selesai guys. Iya. Nanti ada video-video penting untuk lainnya. bangsa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia bisa diprovokasi sebagaimana orang-orang di Timur Tengah, atau bangsa Indonesia cukup kuat dan cukup cerdas untuk sebuah provokasi yang biasa dijalankan American Gang dengan agen-agennya, yakni para proksinya, sebagaimana di Timur Tengah yang terjadi kerusuhan-kerusuhan menjelang pemilihan umum. Kembali tanggal 10 Agustus adalah ujian buat bangsa Indonesia, apakah bangsa yang cukup cerdas atau tidak. Buruh yang cerdas, modern, dan religius menolak demo. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Beliau ini begitu besar banget guys, cobaan halangannya. Kerja keras berjuang demi cinta, untuk Hantam bertubi-tubi oleh orang-orang yang tidak suka teruslah dengan kepemimpinan beliau. walau dihancurkan, disakiti kata-kata. Indonesia jadilah legenda, kita bisa dan percaya
kecil, kita tuh cari makan sendiri, dari keringat sendiri. Kalau kita nggak Bener, kerja, bener. kita nggak dapat uang, kita nggak bisa nafkahin keluarga. Nah, Kita nggak akan tersentuh sama mereka kalau mereka jadi orang. Mereka itu orang-orang yang merasa berijazah. Mereka itu orang-orang yang merasa besar, merasa berilmu. Tuh, mereka orang-orang yang selalu menghina dan merendahkan kaum kecil. Buktinya apa? Kemarin mereka bicara tentang ijazah. Mereka merendahkan orang tanpa ijazah. Sekarang mereka mau demo, mereka membutuhkan kita untuk perjuangan, membutuhkan buruh, membutuhkan orang kecil, mengadu domba rakyat dengan pemerintahnya. Meski memiliki fasilitas nomor 1 di negeri ini, Jokowi tetap pada kesederhanaannya yang sudah mendarah daging padanya. Tapi entah kenapa, presiden seperti ini masih saja dihina dan difitnah dengan tuduhan keji oleh rakyatnya sendiri. Padahal entah berapa puluh tahun lagi kita bisa memiliki presiden seperti ini di kemudian kalian tuh hari. harusnya bersyukur dapat Harusnya presiden kita seperti ini. bersyukur, kita menjadi orang yang beruntung karena merasakan langsung era hebat Pak Jokowi. Yakinlah, kelak sejarah akan selalu menceritakan kisah-kisah hebat beliau di negeri ini. Dan mereka yang hanya bisa mendengar akan merasa cemburu pada kita yang merasakan langsung era Presiden Jokowi. Saya Fiorentina Lavenia, saya Lavenia Putri Abidoro dari NTT. Nah, ini Kok cepet banget tadi namanya siapa? Namanya yang mama pendek aja. Fiorentina. Violen. Fiorentina. Maaf Pak, maaf. saking dekatnya ya, saking Waduh, ini presiden masyarakat itu dibentak. saking merasa dekatnya dengan presiden. Coba, mana ada presiden kayak gini? Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Dari Jokowi mulut tidak akan bibir pernah orang habis-habis Papua, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Wow. Jadi itu bukti yang kami lihat. Guys, itu tadi video beberapa kompilasi yang sudah saya rangkum buat kalian. Nah, kesimpulan ataupun komentar saya tentang video ini adalah bahwa si Rocky ini bukan semata-mata dalam rangka untuk membela para buruh, bukan semata-mata itu guys. Ada tujuan tersembunyi, ada maksud tersembunyi yang dipesan oleh para cukong-cukong ataupun para donatur-donatur dari beberapa tokoh partai politik yang besar. Si Rocky ini adalah orang suruhan yang sengaja dimunculkan untuk menimbulkan kerusuhan guys, hati-hati. Si Rocky ini sengaja memancing emosi Pak Jokowi agar emosi Pak Jokowi ini terpancing dan marah. Dan ketika Pak Jokowi marah, itulah momen yang mereka tunggu-tunggu guys. Mereka akan semakin mengeluarkan hinaan, kataan, dan cacian bahwa Pak Presiden Jokowi ini adalah otoriter dan mereka
akan menggerakkan massa untuk melengsarkan Pak Jokowi. Nah, itu dia poinnya guys. Tujuan utama si Rocky ini sebenarnya bukan mendukung demo buruh. Kalian harus pakai akal sehat kalian guys. Tujuan utama si Rocky ini sesuai dengan pesanan para tokoh-tokoh politik yang selama ini membenci Pak Jokowi, yaitu melengsarkan Pak Jokowi. Kenapa? Kenapa Pak Jokowi harus dilengsarkan? Karena banyak sekali perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat Pak Jokowi yang menguntungkan bangsa Indonesia tapi merugikan pihak-pihak mereka, itu akan batal guys. Bayangkan jika semua perjanjian-perjanjian itu batal, Indonesia akan kembali menjadi negara tertinggal. Bukan hanya tertinggal, tetapi Indonesia kembali menjadi negara yang penuh dengan kerusuhan. Jika Jokowi dilengsarkan, negara akan menjadi chaos guys. Nah, itulah tujuan utama si Rocky dan para donatur-donatur besarnya ini. Mereka sengaja ingin membuat negara kita ini kacau guys, agar semua perjanjian-perjanjian ataupun rintisan-rintisan Pak Jokowi yang selama ini diperjuangkan Pak Jokowi itu semuanya batal. Dan siapa yang rugi? Saya tanya kepada kalian, siapa yang rugi? Ya, kita sendiri yang rugi guys. Kita sebagai rakyat Indonesia yang rugi, kembali merugi. Semua proyek pembangunan ataupun hal yang sudah dikerjakan Pak Jokowi akan berantakan, hancur semua. Negara kita akan kembali tertinggal dan akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak memikirkan bangsanya. Mereka hanya memikirkan bisnis-bisnis mereka itu harus jalan. Bisnis-bisnis ilegal yang selama ini ditutup kerannya ataupun di stop oleh Pak Jokowi itu kembali akan dibuka oleh mereka. Uang-uang haram yang selama ini mengalir ke kantong mereka kembali akan mengalir ke kantong mereka guys. Pesan saya kepada kalian guys, jangan sampai terpancing. Kita harus jaga terus NKRI. Kita harus tetap bersatu menjaga kedaulatan negara, menjaga Pak Jokowi. Jangan sampai Pak Jokowi dilengsarkan oleh kelompok-kelompok pengkhianat bangsa ini guys. Sama si Rocky ini sudah kelewatan banget. Dia ini mau bangsanya berantakan, mau bangsanya hancur hanya karena dibayar oleh tokoh-tokoh besar itu, tokoh-tokoh politik yang bisnisnya selama ini ditutup oleh Pak Jokowi, yang selama ini tidak bisa korupsi dengan bebas karena aturan-aturan Pak Jokowi. Orang-orang seperti Rocky Gerung dan kelompoknya ini guys selalu bicara kalau Pak Jokowi itu tidak berhasil membangun bangsa Indonesia. Pak Jokowi malah memperburuk keadaan dan lain-lainnya dan segala macamnya. Yang perlu kalian tahu guys, Pak Jokowi ini diwariskan sebuah negara yang memang sudah berantakan. Ibarat Pak Jokowi diwariskan sebuah kapal, kapalnya ini sudah bolong di mana-mana, sudah hancur di mana-mana. Tidak mungkin sebuah kapal hancur bisa langsung diperbaiki dan menjadi kapal yang bagus dengan waktu yang sangat instan. Apalagi sebuah negara butuh waktu puluhan tahun guys untuk memajukan kembali, untuk menaikkan kembali, untuk membuat negara kita ini kembali di atas negara lain. Dan baru di era Pak Jokowi ini negara kita ini benar-benar bangkit dari keterpurukan. Kita memang jangan berharap negara kita ini bisa maju secara instan guys, karena memang sudah rusak dari akarnya. Banyak dari kekayaan alam kita ini direbut atau diambil oleh bangsa lain. Dan baru di era Jokowi semuanya itu kembali ke bangsa Indonesia. Kalau kalian memang tidak suka dengan Jokowi, tunggu beberapa bulan lagi guys. Tunggu sampai Jokowi memang
selesai masa jabatannya. Jangan bikin gara-gara, jangan bikin kegaduhan, jangan bikin keributan di bangsa ini guys. Karena yang rugi itu kita semua, yang rugi itu bangsa, rakyat Indonesia semua. Orang-orang seperti Rocky Gerung ini dan para donaturnya itu justru mendapatkan keuntungan dari kegaduhan ini. Jadi pesan saya, gunakan akal sehat kalian. Kalau memang kalian berakal sehat, gunakan akal sehat kalian. Tahan dan tunggu. Pak Jokowi memang sebentar lagi akan selesai masa jabatannya. Nah, oke guys, itu tadi ulasan dan komentar saya untuk video ini. Gimana menurut kalian? Saya tunggu komentar dan tulis di kolom komentar ya guys. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan baik-baik terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam NKRI.